Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Dere. Kali ini saya kedatangan tamu. Halo brother. brother. Coach Halim Giang ya. Iya. Sahabat saya, kita di Rai Institute ya, teman-teman semua pasti juga udah sering ketemu ya sama Mas Halim. Mas Halim juga punya YouTube-nya juga ya bro ya, punya namanya Coach Halim Giang. Itu materinya bagus sekali, sama seperti di Dunia Dere juga. Mas Halim adalah resistant training specialist. Kalau teman-teman tahu, kita akan membahas 5 latihan beban bro dengan menggunakan tubuh sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini bro yang selalu sering ya, kadang-kadang kita punya selalu alasan cerdas untuk kita bilang saya nggak bisa latihan beban, atau saya nggak bisa olahraga karena tempatnya jauh, atau alatnya nggak lengkap, atau gymnya terlalu rame, atau apapun juga ya. Nah tapi dengan menggunakan tubuh sendiri, memungkinkan kita untuk bisa latihan kapan saja dan di mana saja. Salah satu proposal saya kadang-kadang ngajak teman-teman untuk pada saat kelar sholat bro, sholat langsung melakukan aktivitas. Nah, 5 aktivitas ini, squats, lunges, push up, plank, dan crunches atau sit ups. Nah, karena hari ini kedatangan Mas Halim, teman-teman sekalian, kita akan ngebahas bro lebih kepada mungkin asosiasi, mungkin tempo yang ada di kepala kita. Gimana sih caranya squat yang baik dan benar hanya dengan menggunakan tubuh sendiri. Karena teman-teman sekali lagi ada istilah yang mengatakan bahwa kalau membayangkan otak dan tulang kita itu hidup dari signal gitu, otot kita juga hidup dari signal. Nah signal itu 95% berasal dari movement, gerakan. Nah tapi each movement is not created equal, tidak diciptakan sama. Nah makanya kenapa dengan latihan beban is one of the ultimate, salah satu jenis aktivitas gerak yang paling tinggi kan kalau kita berbicara mungkin dari levelan gitu ya, atau kastanya gitu ya. Nah sehingga akhirnya signal kepada otak juga lebih optimal, respon stimulasi terhadap tulang jadi lebih bagus. Nah tentunya membutuhkan yang namanya bagaimana membuat si squat ini bro supaya biar jadi orang benar-benar bisa ngerasain gitu, bisa optimal. Saya serahin kepada bro ya. Baik brother. Ya, langsung bro, kita masuk ke squat dulu nih, tipsnya gimana nih brother? Iya. Oke. Squats. Ini semua tips yang akan saya sampaikan hari ini brother pasti akan berhubungan dengan semua mengasumsi memiliki kemampuan squats yang sudah lumayan baik atau setidaknya bisa bergerak lancar, tidak ada masalah pada tubuhnya. Kalau squats untuk pertama, yang pertama adalah stance. Stance dalam hal ini adalah jarak kaki kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu baiknya dimulai dari tumit. Pijakan ya berarti stance. Ya, stance itu pijakan dari tumit selebar bahu. Nah, selebar bahu masing-masing. Tumit selebar bahu. Ya, bahu. Yang kedua adalah tentang turunnya. Turunnya atau misalnya descend atau turun. Turunnya itu sebisa mungkin 1 garis lurus. Dari bahu, kita turun ke bawah, jaga 1 garis lurus. Jangan kita terlalu condong ke depan seperti ini, tapi kita lakukan garis lurus dengan harapan beban terberat itu adanya di otot yang kita targetkan ya bro ya? Ya, jadi dari misalnya level kita berdiri, ini kan kepala nih, ini bahu. Dari level kita bahu, setengah paha, sampai ke jarak antara mata kaki dan tumit. Iya. Sebisa mungkin dalam 1 garis lurus. Jadi pas turun berarti garis lurusnya di antara tumit langsung ke sini 1 garis sama ini ya bro? Dengan bahu. Iya, teman-teman ya. Nah, jadi kita naik turunnya seperti ini. Tidak terlalu dominan lutut terlalu maju duluan atau depan, pinggul. Atau salah paham gerakannya yang mana bro? Nah ini. Salah. Ya teman-teman. Ya jadi yang naiknya, nah lihat tuh ya. Bukannya gerakan yang nggak baik ya teman-teman ya, tapi hanya lebih kepada kita kan hari ini mau menajamkan supaya squat kita lebih optimal ya bro. Iya. Kalau yang seperti tadi melarang lutut maju ke depan, kan misalnya ada bahasan nih, ini ada di ujung kaki, di ujung kaki ada garis vertikal, lututnya nggak boleh maju. Itu untuk melindungi lutut yang sakit, memang benar. Tetapi ternyata tekanan di pinggang ini yang menjadi lebih besar. Betul. Jadi posisinya jadi akhirnya jadi gerakannya jadi ke sini ya, bro ya. Iya, betul. Jadi akhirnya jadi maju. Terlalu condong. Iya. Dan hal ketiga adalah asosiasi yang tadi seperti berada. Asosiasi adalah lebih kepada kayak persepsi di kepala kita terhadap gerakan tersebut. Iya, niat gerak bermula dari mana?
Untuk memaksimalkan, karena squats ini adalah targetnya di otot paha atau misalnya kaki atas, maka asosiasi yang paling bagus adalah biasanya menekan lantai. Pelajari dulu dari waktu naiknya, waktu mau naik, tekan lantai. Jadi bukan membayangkan mengangkat bokong ke atas, tapi menekan lantai ke bawah. Betul. Jadi bukan mau mencoba berdiri, bukan berdiri. Kalau berdiri kan biasa seperti dari duduk mau berdiri. Jadi lebih gampang sebenarnya. Jadi gampang. Betul. Tapi kita malah bikin jadi lebih susah ya. Yes. Nah, dengan harapan berarti muscle fiber yang direkrut jadi lebih banyak. Dan signal tadi menjadi lebih maksimal. Lebih besar. Iya. Jadi ini adalah tahapan pertama yang waktu berdirinya. Kalau misalnya mau juga, waktu turun juga boleh diusahakan untuk menekan lantai. Jadi dua-duanya. Jadi pas naik nekan lantai, pas turun pun meskipun dalam kondisi negatif pun juga tetap tekan lantai juga. Betul. Berarti terjadi yang namanya constant tension. Yes. Constant tension atau tekanan terus. Yang terus-menerus nggak pernah hilang. Jadi berarti bebannya jadi lebih berat ya? Iya, akan terasa lebih berat lagi. Padahal sebenarnya harusnya gampang kan, cuma hanya mengangkat bokong ke atas dengan bayangan di kepala adalah menyelesaikan tugas dari A ke B. Dari titik A menuju destinasi B ya, Bu. Tapi betul. Kali ini justru jadi berarti gerakannya jadi bro, kira kurang lebih, nah ini teman-teman lihat ya. Nah iya tuh. Jadi gerakannya terkontrol teman-teman sekalian. Nah, pada saat waktu naik berarti Mas Halim membayangkan sedang menekan lantai ke bawah. Jadi pas naik nih, dia naik nih ya teman-teman lihat, menekan lantai ke bawah. Pas naik menekan lantai ke bawah. Nah, ya begitu pun juga ternyata pas turunnya juga seperti menekan juga ya, Bro ya. Nah, pada saat itu jadi kalaupun tidak ada beban tapi tetap terasa optimal juga ya, Bro. Dan terakhir yang berhubungan dengan continuous tension tadi adalah time under tension itu. Betul. Berarti kita time under tension itu artinya teman-teman sekalian yaitu adalah tensi, tekanan yang terjadi pada saat durasi waktu terjadinya tekanan. Durasi waktu terjadinya tekanan. Berapa lama? Ya betul ya. Jumlah waktu di mana otot berada di bawah tekanan. Betul. Dan itu bisa kita lakukan dengan menghindari berdiri begitu di loss gitu. Terkadang kita terbiasa kecenderungan. Pokoknya berdiri dulu, ngaso sebentar baru turun lagi. Tetapi ini kita berarti asosiasinya tadi menekan lantai itu sampai kaki, kira-kira kaki atau lutut kira-kira 80% deh lurusnya gitu. Jadi, Pak, kalau turunnya kira-kira kalau anggap aja 0 jongkok, berarti kita mulainya di berapa? Kira-kira di paha paralel lantai, sejajar lantai. Berarti bisa di 20? Di 20 atau 30%. Nah, teman-teman ya, lihat ya. Paha sejajar lantai. Jadi lebih kurang di 30%. Jadi geraknya mungkin hanya 50% dari total. Dari misalnya total jongkok habis, sampai ke berdiri total. Itu 100%. Ini berdiri total 100. Kita di kisaran antara 30 atau 25 sampai 80%. Paham ya teman-teman sekalian? Ada apa lagi Brother yang mau disampaikan? Jadi tips untuk squat seperti ini salah satunya mungkin adalah mengunci perut terus. Jadi waktu kita turun, ya masih mudah bagi kita kalau misalnya nggak ada beban. Waktu turun perutnya agak dibuncitkan, nggak apa-apa ya, sambil menarik nafas. Tetapi nanti seiring makin berat, ada beban, kemampuan kita untuk mengencangkan perut harus makin baik. Betul. Jadi kita kalau tanpa beban menggunakan tubuh sendiri nggak ada masalah. Masih mungkin relatif aman. Buang nafas pada saat bagian terberat yaitu pada saat naik. Waktu naiknya, gitu. Dilakukan kurang lebih berapa, Bro? Kira-kira sekuatnya sekuatnya mungkin 10 kali ya. 10 repetisi pengulangan berarti satu set. Berarti satu set. Kali, kira-kira? Bisa 5 set, kemudian istirahat antar setnya lebih kurang 1 menit. 2 sampai 5 lah ya. Kalau 5 kalau udah banyak, kalau kuat. Kalau nggak kuat di 2 atau 3 ya. Betul, Oke, lanjut lagi, Brother. Yes. Mantap ya, teman-teman ya. Dapat ya sekarang. Yang kedua, Bro, berarti lunges nih. Lunges. Kalau lunges, teman-teman sekalian, bukan kebalikan, maksudnya kalau squat 2 kaki, lunges 1 kaki ya. Lunges. Lanjut, Bro. Lunges, salah satu keunikannya adalah dia sebenarnya one-legged squat, sebenarnya tahapan lebih lanjut lagi. Tetapi kita
bisa melakukannya untuk sebagai variasi. Yang pertama, salah satu tantangan utama adalah lunges itu keseimbangan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat kaki kita yang di belakang dan di depan itu agak saling menutup seperti membentuk huruf X gitu, dan dengan demikian kita akan merasa lebih kokoh. Oke. Iya, itu satu, stabilitas, ya, stability. Oke, baik. Yang kedua adalah fokus waktu mau turunnya adalah pinggul yang turun vertikal ke lantai, bukan lutut yang dimajukan ke depan. Ya, biasa lutut mau maju ke depan, tapi sebenarnya yang difokus adalah posisinya statis ya, brother ya. Ya, statis. Kalau kitanya walking ya, berjalan ya. Jadi ini diem nih teman-teman sekalian. Tumpuannya berarti banyaknya di kalau kaki asosiasi depan. Di kaki depan atau kaki belakang, brother? Iya. Kasih taunya. Tumpuannya ada di kaki depan. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Iya. Karena kalau tumpuannya suka sering ya teman-teman coba di kaki belakang ya. Iya. Jadinya jadi ringan makanya. Jadi ringan, betul. Kaki depannya kurang terasa. Betul. Jadi begitu kaki yang ke depan, berarti kaki depan yang menjadi prioritas daripada tekanan yang diharapkan terjadi. Iya. Which is dua-duanya tidak ada salahnya yang kaki belakang malah mirip sisi squats, yang kaki depan menjadi one-legged squat sendiri. Betul. Iya. Betul. Tapi kalau kita mau fokus kaki depan, karena tadi kan gantian juga. Karena gantiannya. Betul. Gitu. Sama yang keempat adalah sebenarnya di tempat saja sudah cukup. Karena jadi faktor nggak perlu safety. harus maju ke depan atau mundur ke belakang ya. Iya. Memang itu di tempat sudah cukup efektif. Tetapi kalau misalnya memang ada keperluan misalnya untuk kebutuhan performa sports khusus, performa olahraga khusus yang membutuhkan kita untuk ke depan dan ke belakang, dinamis ya, maka kita bisa juga menginkorporasikan teknik itu. Jadi sebenarnya juga untuk meniadakan alasan nggak ada space nih di rumah, gitu berarti. Gitu. Tempatnya sempit, bahkan di sini aja kita ngajarin teman-teman ya dengan posisi yang udah sempit banget nih bro. Ya, oke. Masih bisa. Ya, gitu. Baik. Jadi ini juga sama, berarti kanan 10, kiri 10 ya bro ya, berarti itu satu set. Iya, betul. Berarti lakukan mau 3 set, mau 4 set, atau lebih dari 4 set misalnya ya, atau mungkin sekedar cuma 1-2 set aja ya. Oke, selanjutnya kita ke push up ya bro. Oke, baik. Ya. Oke, kita push ups di sini. Ya, untuk push ups biasanya tentu untuk pria dan wanita pasti ada perbedaan karena bukannya soal seksis ya mengatakan bahwa wanita nggak kuat atau apa, tetapi biasa memang kecenderungan pria memiliki upper body yang rasio kekuatannya lebih tinggi sehingga lututnya bisa diangkat sementara wanita menggunakan tumpuan di lutut. Tapi kalau untuk yang pertama adalah juga kembali ini stance berarti jarak antara kedua tangan. Tangannya ya? Iya. Kalau terlalu rapat, dia akan cenderung fokus ke triceps. Kalau dia lebih melebar, cenderung fokus ke dada maupun bahu. Gitu. Sementara posisi dari telapak ini bagusnya ada di mana? Kalau kita mau mulai dari nol dari lantai, kita di lantai dulu. Dan kita tempatkan kedua telapak tangan kita persis di samping dada dengan lengan. Nah ini kedua berarti lengan. Sudut lengan kita kalau misalnya ini kepala, ini bahu, maka lengan kita agak ke bawah, tidak terlalu tinggi ke atas. Semakin tinggi ke atas, stres pada bahu menjadi lebih besar pada sendinya, sementara pada ototnya. Ya, sementara pada ototnya berkurang. Jadi kira-kira agak disudutkan ke bawah sedikit, kemudian posisi tangan ada di sini, cukup baik gitu misalnya. Yang nyaman aja ya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang badan kita punya kecerdasan sendiri ya bro ya. Jadi memang sekali lagi push up melibatkan multi joints dan multi muscles ya. Jadi ada dada kena, ada bahu, ada triceps juga kena. Kalau yang triceps dengan jarak semakin pendek, lebih banyak triceps. Semakin lebar kenanya ke bahu. Dan ada dada yang harus pas ya. Ditengahkan. Terus yang ketiga adalah tentang asosiasi, kembali lagi nih. Asosiasi paling awal yang paling mudah biasa kita melakukan adalah kita push up karena takut wajah membentur lantai. Yang mendorong ke atas. Push up gitu. Tetapi kita juga bisa kemudian menambahkan efektivitasnya dengan mengganti asosiasi. Yang pertama adalah menekan lantai. Gitu. Dengan menekan lantai berarti
Ya, pada saat naik atau bahkan sekarang seperti squash tadi, brother, kita bisa turun juga. Dan itu karena fokusnya menekan, dan menekan itu pasti dengan tangan, berarti lengannya yang akan aktif lebih banyak. Berarti di triceps bisa lebih besar fokusnya saat melakukan push up dengan asosiasi menekan lantai. Sekarang kemudian untuk lebih lanjut lagi supaya mau mengaktifkan lebih banyak saya push up kan mau untuk otot bahu atau dan dada gitu. Jadi yang bisa dilakukan ada dua hal. Pertama adalah mengunci belikat. Ya, ini dada. Dada berarti kunci belikat. Ya, kedua berarti belikat itu di sini ya teman-teman sekalian. Lalu ini kita kuncikan. Ya, seperti ini. Berarti dipertemukan ya, bro ya? Ya, dipertemukan di tengah. Berarti harus kaku ya, teman-teman ya. Hanya lebih kepada kayak terjadi. Ya, seperti ada membayangkan ada spidol ini di belikat saya kunci, gitu nih. Nah, saya mengunci spidol, gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Kurang lebih kayak kuda-kuda begitu ya? Iya. Kemudian waktu melakukan gerakan kuncian atau pertemuan dari kedua belikat ini tidak dilepas. Dengan melakukan gerakan tanpa melepas pertemuan belikat, maka ternyata aktivasi sinyal pada otot dada menjadi lebih kuat lagi gitu, sehingga kita bisa melatih dada kita secara lebih optimal gitu. Jadi terjadi engagement di bahu ya, di bahunya di engage, habis itu kunci, membayangkan tadi kita menahan si spidol tadi. Pada saat itu baru kita melakukan aktivitas dorong. Betul. Dan dorongnya cuma kalau seandainya misalnya kita dorong all the way sampai habis, itu kan berarti lepas belikatnya nanti. Jadi berarti kita jaga sampai yang di titik tertinggi di mana belikat kita belum terbuka. Dan bahkan kalau misalnya mau digabung lagi nih, karena sebenarnya otot dada berarti memiliki fungsi membawa lengan kita seperti dari lencang samping ke lencang depan. Nah, jadi itu yang namanya horizontal adduction. Horizontal adduction, maka kita bisa mulai lagi nih, berarti ini asosiasi ketiga. Dari bawah nih, kita mau full range of motion. Kita udah kunci belikat, kita sepertiga gerakan pertama, kita dorong dulu awalnya. Kemudian baru setengah gerakan sisa, kita baru seolah-olah merapatkan kedua telapak kita. Telapaknya ya. Seolah-olah. Karena waktu kita push up, teman-teman, kita nggak bisa kan mempertemukan itu. Tapi semuanya adanya di kepala kita, makanya disebut asosiasi ya. Tapi apa yang terjadi udah bisa dijelaskan. Jadi pada saat membayangkan seolah-olah bertemu, maka pada saat itu yang terjadi aktivasi otot dada ternyata menjadi lebih maksimal lagi, di-squeeze lagi lebih bagus, sehingga bisa yang namanya peak contraction di sana. Jadi teman-teman sekalian lihat ya, dengan materi hari ini yang disampaikan oleh Mas Halim, karena Mas Halim juga paham tentang biomekanik juga, jadi teman-teman jadi ngerti, oh iya benar ya, ternyata tidak perlu harus dengan menambah beban atau harus ditambah repetisinya lebih banyak, tapi cukup dengan asosiasi ini akan membuat level kesulitan gitu menjadi lebih tinggi. Tapi di sisi lain stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan menjadi lebih besar. Bahkan ini sebelum kita memikirkan untuk bahas mau pakai ransel supaya nambahin beban kita gitu. Tambahin ransel ya kan apa betul ya. Dengan cara ini juga teman-teman sudah bisa lakukan ya. Betul. Nah, ini yang sebenarnya menjawab juga pertanyaan orang. Banyak yang, Mas Ade, saya lihat dia latihannya sama saya. Kita 10 kali, dia 10 kali juga. Tapi kok badannya dia jadi, saya nggak jadi. Mungkin itu kali ya, Mas. Ini jadi kunci yang paling banyak justru di asosiasi menggunakan teknik yang lebih tepat, sehingga target di ototnya menjadi lebih maksimal, dan ada yang mendapat hasil lebih, ada yang kurang mendapat hasil. Mantap ya. Nanti teman-teman kalau mau belajar lebih optimal lagi, nanti kita belajar sama-sama di Rai Institute ya. Betul. Mau di sini aja bro. Selanjutnya berarti kita plank ya bro ya, Mas. Plank ya. Plank. Plank. Lanjut. Plank, salah satu yang pertama yang kita perlu sadari adalah posisi bahu dan lengan ya. Ini kan misalnya lengan, siku. Ini plank ya teman-teman, tahu ya plank ya, nanti boleh di Google ya kalau nggak tahu plank kayak apa. Ini kepala, kemudian kita di sini aja. Kita kemudian seperti ini. Gitu. Ini tangannya, ini bahunya, tangan.
teman-teman. Ini jarinya di sini ya. Iya, jarinya. Nah, ini kakinya di sini. Iya. Disebut plank karena seperti papan. Betul. Gitu ya. Jadi, nah apa tipsnya, Bro? Tips pertama adalah bagi pemula mungkin memang bisa menempatkan bahu sedikit di depan siku. Ya, ini awalnya sebagai pemula. Tetapi kalau semakin fasih harusnya akan lebih bagus lagi untuk menempatkan. Iya, jadi sebenarnya posisinya lebih rendah dan sikunya dekat rusuk. Lebih gampang. Iya. Iya, kemudian jadi kalau udah makin kuat, berarti dia semakin menjauh. Seperti ini. Jadi bahunya persis di atas siku, itu tahap kedua. Kemudian ada lagi ya, teman-teman ya. Dan kalau bisa memang dari bahu sampai pinggul dan mata kaki membentuk satu garis lurus. Gitu. Jadi tidak ada patahan terlalu melenting ke bawah atau patahan terlalu tinggi ke atas gitu ya. Dan yang keempat adalah kalau memang kita mau nih melatih plank untuk perut supaya dapat lebih banyak six pack-nya, ada kontraksinya. Ada tips khusus nih, brother. Iya. Tipsnya adalah menggesek siku. Si siku seolah-olah ke belakang. Tapi nggak bisa nih ceritanya teman-teman, karena nempel kan dia di lantai kan. Tapi ketika keinginan untuk menggesek sikunya ke belakang, apa yang terjadi di perutnya, brother? Iya, maka yang terjadi adalah yang namanya terjadi karena daya tarik ke belakang ini membuat seolah-olah yang namanya spine flexion, yang merupakan spine flexion, yang merupakan tugas utama dari si six pack. Gitu. Dan kita sebenarnya yang kita dapatkan juga sendiri di kalau spine bisa dijelasin, brother, maksudnya spine adalah tulang belakang. Tulang belakang. Ya, tulang belakang kita seolah-olah mau membungkuk karena daya kekuatan tarik ini sejauh sebenarnya kulit forearms kita mengizinkan aja. Tapi memang agak tricky karena apa? Waktu kita mau tarik ini, bahunya mau maju. Jadi perintahnya juga adalah menarik siku, tapi bahunya tetap di tempat. Tetap menekan berarti ke bawah. Iya, tetap menekan ke bawah. Iya. Dan itu yang nanti akan mengaktifkan lebih banyak six pack. Itu hampir seperti static crunch nantinya. Betul. Iya, malah bisa dapat lagi. Ini sendiri juga adalah sebuah static kontraksi, di mana berbeda dengan push up yang membutuhkan ada satu range of motion. Juga tadi squat, juga lunges. Kalau plank kan teman-teman tahu nggak ada gerakan ya sama sekali. Betul, ya. Tapi kenapa kok bisa kerasa di perut, kerasa di bahu, kerasa di ini, karena ada asosiasi yang teman-teman buat sendiri dalam hal ini. Kurang lebih itu ya, bro. Ada lagi mau disampaikan untuk kira-kira? Kalau untuk plank mungkin lebih kepada kita jaga dan nanti penghitungan waktunya aja. Memang intervalnya biasanya kuatnya kadang-kadang awalnya teman-teman mungkin kuat 15 detik, 15-20 detik. Semakin lama biasanya semakin bagus ya. Memang katanya rekor dunia bisa 6-8 jam ya, tapi kita nggak usah. Katanya tapi memang benar katanya memiliki kekuatan otot tubuh secara menyeluruh untuk bisa tahan plank 4 menit aja. Itu dikatakan usia harapan hidup kita bisa tambah 6 tahun gitu. Ya, mantap. Lanjut lagi nih teman-teman, yang terakhir berarti ya. Yang terakhir yaitu adalah sit up. Nah, termasuk yang paling populer juga nih teman-teman ya. Jadi kalau tadi ini statik, kalau ini lebih kepada ada gerakannya nih, bro. Gimana tuh caranya? Salah satu tipsnya adalah sebenarnya dengan menempatkan kakinya seperti ini dulu nih. Ini kaki, kita kan tubuhnya seperti ini. Ini berarti kepalanya nih ya. Kepala. Di sini ya. Kepala. Ini kakinya berarti alasan kenapa kakinya bengkok dan kakinya lurus apa berarti bisa disampaikan? Kalau kaki bengkok lebih merilekskan bagian otot yang di sini yang namanya psoas muscle sehingga tidak ada tensi yang terlalu besar. Psoas di sini yang merupakan yang namanya hip flexor, pengecil sudut panggul. Secara tradisional, sit up yang tradisional itu adalah membawa seluruh tubuh naik ke atas ke posisi ini atau ke posisi ini. Dari sini ke sini. Kesannya seperti ini. Tetapi ini sebenarnya otot psoas yang lebih aktif, which is bagus juga dilatih gitu. Karena gitu. Cuma kita mau lebih tajam lagi nih, gimana tipsnya? Dan sit up tradisional ini juga terkenal agak menyakitkan nih di lower back, di tulang belakang, terutama di bagian tulang ekor. Makanya kita perbaiki sedikit untuk lebih menargetkan di area perut nih, area six pack-nya. Yang mana dari awal posisi seperti ini yang rata, kita beli sedikit ganjalan mungkin seperti bantal kecil atau selimut.
Ya, jadi supaya panggul kita bisa resting di sini lebih nyaman, dan yang kita lakukan adalah membungkuk saja ke depan gitu. Jadi, dengan idenya adalah hampir sama, membentuk yang namanya pengecilan sudut pada tulang belakang dari membungkuk, ya asosiasi lagi kembali membawa rusuk berotasi ke depan gitu. Jadi dia membungkuk. Rusuknya torso flexion gitu. Iya, betul. Jadi kayak keriting gitu ya. Iya, mengkerut ke dalam. Mengkerut. Iya. Nah, nih jadi teman-teman dengan mengkerut gini, jadi stresnya lebih banyak di perutnya ya. Iya. Kalau ini sebenarnya nggak salah juga, cuma memang kadang-kadang banyak sekali dari teman-teman sering melakukan ini, Mas Salim. Pada saat dia melakukan ini, dia bilang kok kenapa pinggangnya yang sakit? Lebih sakit, gitu. Perutnya yang kurang berasa. Betul. Gitu. Nah, jadi yang teman-teman lakukan adalah berarti perutnya yang harus Ya, perutnya yang kita jadi ada ide untuk menekan dulu pinggang ke lantai. Ya, menekan pinggang ke lantai. Menekan pinggang ke lantai. Kemudian baru bungkukan punggung atas kita. Iya. Gitu. Jadi untuk mengaktifkan. Ditekan lantainya, punggungnya membungkuk, jadi sebuah gerakan yang sifatnya lebih natural alami ya. Iya. Saya membuat ini Mas Salim buat kayak menjelaskan kepada orang kayak saya bilang nih gini. Seandainya membayangkan misalnya saya menaruh tombak di sini misalnya ceritanya ya. Yeah. Nah, ketika saya taruh tombak di sini kalau gerakannya seperti ini kan maju ketusuk ya, betul ya. Nah, tapi kalau kayak gini, misalnya saya taruh tombaknya di sini, apa yang terjadi, Mas Salim? Iya, kita jadi seolah-olah jadi tombaknya nggak akan kena ya. Betul. Iya, karena kita tidak maju mendekatkan perut kita. Betul. Kita hanya melengkungkan punggung kita gitu. Nah, gitu tuh teman-teman. Bisa lakukan berapa kali, Mas, kira-kira kalau untuk sit up gini? Ya, ini kualitas geraknya kalau tinggi mungkin 10 kali juga udah terasa sekali. Nah, untuk bantu berarti ada orang yang bantuin di sini ya, Mas ya? Iya. Atau apa yang dilakukan biasanya? Ada dua progression juga nih. Iya, yang pertama adalah menekan di punggung kaki supaya tetap ada yang nahanin di tempat, ada yang nahanin. Temen ya, misalnya. Iya. Terus ada yang kedua yang lebih sulit lagi, adalah buat ganjelan di tumit. Buat ganjelan di tumit sehingga iya, jadi waktu seolah-olah kita mau menggesek tumit ke belakang, ada ganjelan yang menahan, dan karena upaya tersebut bagian panggul kita semakin terkunci lagi, jadi aktivasi otot perut akan lebih maksimal lagi. Iya. Oke ya, wah ini teman-teman ini sangat detail hari ini, tapi paling tidak nanti teman-teman bisa belajar lagi sama Mas Salim di YouTube channelnya ya Mas ya, Coach Salim Jiang. Atau kalau mau belajar lebih detail lagi ya memang di Ryan Institute ya, kita semua memang di sana memang sertifikasi buat para trainer untuk bisa menguasai pemahaman tentang bagaimana bisa menjadi spesialisasi dalam hal latihan beban. Ya. Iya. Thank you banget nih waktunya. Nanti kita ngobrol lagi sama Mas Salim Jiang untuk ngebahas satu detail-detail per body part-nya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Thank you banget, brother. Thank you, brother. Teman-teman silahkan nanti share ya sama teman-teman materi ini. Kalau mau juga berkomentar dengan senang hati. Juga welcome juga buat anak-anak Ryan Institute yang udah pernah ngalamin pengalaman ini, boleh share juga sama yang lain-lainnya. Iya. Thank you, brother. Sekali lagi. Yes. Sampai ketemu.